Hai, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Azmi. Halo, perkenalkan nama saya Olivia. Halo, perkenalkan, saya Bella. Halo, perkenalkan saya Siva. Halo, perkenalkan saya Azkia. Globalisasi. Iya, kata yang tidak asing bagi kita. Globalisasi membuat dunia terasa tidak berjarak. Pertukaran informasi terjadi sangat cepat. Dan cara kita memandang dunia kini lebih jauh dan terbuka. Pasti dulu kamu tidak menyangka kalau berbincang dengan teman mancanegara, rasanya seperti berada di ruang yang sama. Belanja barang impor seperti jajan di warung depan rumah. Rasanya dunia bergerak sangat cepat dan semua itu ada di tangan kita. Namun, di balik layar dunia yang hingar-bingar ini, apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa dampaknya bagi kita dan bangsa kita? Pengenalan globalisasi sudah ada sejak manusia mengenal perdagangan internasional sekitar tahun 1000 hingga 1500 sebelum Masehi. Itu artinya globalisasi sudah ada jauh sebelum Indonesia menjadi jajahan bangsa Eropa. Baru pada abad ke-18, revolusi industri pertama terjadi di Inggris, di mana tenaga manusia dan hewan digantikan oleh mesin. Dan tidak berhenti sampai di situ. Tidak terasa, revolusi industri kini sudah berada di tahap keempat. Kita tahu, tidak semua berdampak baik. Lalu, apa dampak buruk dari globalisasi ini bagi bangsa kita, terutama di bidang sosial? Baik, di sini kami telah bersama dengan salah satu narasumber kami. Dengan siapa Kang namanya? Nama saya Tommy Maulana. Kalau boleh tahu, akhir-akhir ini kesibukannya ngapain aja ya Kang? Akhir-akhir ini saya sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah, jadi kegiatannya ngajar. Oke. Tujuan saya di sini akan sedikit bertanya kepada narasumber mengenai Pancasila di era globalisasi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Menurut Akang, apa Pancasila itu dan mengapa Pancasila penting bagi kita? Oke, Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia sekaligus ideologi sebuah bangsa. Yang mana kita sudah sama ketahui sila di Pancasila itu ada 5. Kemudian pastinya sebagai identitas negara, dan sudah pasti setiap negara itu ideologinya beda-beda. Kalau dibilang seberapa penting, yang pertama Pancasila itu sebagai identitas sebuah negara gitu. Terus selanjutnya sebagai pedoman hidup. Karena Pancasila itu dasar negara, sudah pasti kita bernegara itu harus ada dasarnya. Nah, itulah dasarnya Pancasila. Kemudian sebagai pemersatu, karena di Indonesia itu banyak sekali keberagaman seperti suku, ras, agama, dan lain-lain, termasuk bahasa. Dan yang pasti kalau misalkan kita punya dasar ya Pancasila, semuanya juga dasarnya Pancasila walaupun berbeda-beda. Oke, baik. Lalu menurut Akang, bagaimana peran Pancasila dalam menjaga identitas bangsa di era globalisasi ini? Di era globalisasi tentunya peran Pancasila sangat
penting tentunya di dalam ranah kita berperilaku gitu ya. Jadi sebenarnya kan di era yang makin modern ini pengaruh globalisasi itu sangat amat dampaknya luar biasa gitu. Nah, bagaimana kita bisa berperilaku tentunya di dalam era yang modern ini, yaitulah Pancasila gitu. Kita perlu memahami poin demi poin dan maknanya pun amat sangat luas kan Pancasila itu. Jadi sebelum kita tergerus oleh zaman, alangkah lebih baiknya kita harus memahami Pancasila itu sendiri, seperti itu. Kemudian peran Pancasila itu kan untuk mempertahankan identitas negara kita gitu. Jangan sampai contohnya gini lah, kita suka atau bisa belajar dengan bahasa asing gitu ya, bahasa asing lah, bahasa apapun itu, kita jangan sampai melupakan identitas negara kita gitu. Nah, itulah pentingnya Indonesia atau Pancasila di dalam era globalisasi ini gitu kan. Banyak soalnya terjadi anak-anak zaman sekarang khususnya yang diajarkan dari kecil bahasa-bahasa asing sampai dia tidak bisa bahasa Indonesia sendiri. Nah, itu kan sangat berpengaruh ya era globalisasi. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan Pancasila di era modern? Oke, di era modern ini kita tentunya sebagai anak muda perlu tahu bahwa budaya di Indonesia itu banyak sekali dan lain sebagainya. Dan apa ya, di dalam gempuran era globalisasi itu kita kadang punya sifat hedonisme gitu, mementingkan keperluan daripada kebutuhan gitu. Tentunya kita perlu memilih produk-produk lokal gitu. Jadi kita kan suka belanja online, apalagi sekarang mudah kan belanja itu kan. Kita bisa beli barang-barang dari luar negeri dengan mudahnya gitu kan. Tapi kita nggak tahu nih produk-produk lokal yang sering diproduksi di Indonesia itu apa aja gitu ya. Itu mungkin salah satu upaya. Terus yang selanjutnya kita harus tetap bersosialisasi. Jangan sampai kita punya sifat individualisme gitu kan. Kita perlu punya sifat empati, simpati terhadap sesama dan tidak boleh memandang perbedaan di situ, mau dia dari ras mana, dari suku apa, dari agama apa. Jika dia perlu pertolongan ya harus kita bantu seperti itu. Terus kita harus memfilter informasi. Jadi jangan sampai setiap isu-isu yang kita dapatkan di sosial media dengan mudah tersebar atau katakanlah hoax ya di zaman ini, kita percaya. Nah, kita harus berpikir dulu sebelum bertindak gitu kan. Jangan sampai kita sebagai bangsa gitu kan runtuh dengan pengaruh-pengaruh luar gitu kan yang memecah belah, membawa dampak negatif dan lain-lain. Mungkin seperti itu upaya yang bisa kita lakukan di era globalisasi. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, terima kasih banyak kepada Kang Tommy Maulana yang telah memberikan jawaban yang sangat menginspirasi bagi anak muda di zaman sekarang ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bye. Baik, saya sudah bersama narasumber kedua. Teteh boleh diperkenalkan namanya? Izin memperkenalkan diri, nama saya Ditra Sari Pratiwi, saya dari Prodi Akuntansi dan asal saya dari Bekasi. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama ya. Apa itu peran Pancasila dan mengapa Pancasila itu penting bagi kita? Pancasila sebagai ideologi negara atau sebagai landasan negara kita yang mempunyai pedoman untuk kebijakan hukum dan nasional untuk menciptakan suatu kehidupan yang harmonis. Oke. Baik, untuk pertanyaan kedua, menurut Anda apa sih tantangan utama Pancasila di era globalisasi ini? Baik, menurut saya tantangan utama nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini yaitu pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia yang dapat mempergerus budaya asli kita yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila seperti budaya fashion atau film Korea. Itu saja. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara Anda untuk melestarikan Pancasila di era modern ini? Menurut saya, cara melestarikan Pancasila di era modern ini cukup mudah, yaitu dengan memanfaatkan platform-platform digital untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila, seperti menanamkan pendidikan nilai-nilai Pancasila, baik dari
kurikulum maupun dari internet, bisa juga untuk mengajarkan nilai-nilai budaya lokal yang ada di bangsa ini. Itu saja. Baik, terima kasih Teh. Baik Teh, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kamu tahu nggak sih pelajaran Pancasila tugasnya? Aku nggak tahu. Yang makalah itu bukan sih? Iya, ini aku bingung deh gimana ininya maksudnya. Aku juga belum. Gimana ya? Deadline-nya kapan sih? Minggu depan kayaknya. Udah pekan. Jadi nanti belajar bareng yuk. Yuk. Iya ya. Kalian lagi ngapain? Lagi ini mau ngerjain tugas. Ini tahu betul, kalian tahu nggak BTS? Tahu. Tahu. Dia ngeluarin album baru tahu. Emang ya? Mau lihat bareng nggak? Ayo. Streaming bareng. Ih, ganteng banget itu. Ini gak sih ganteng banget? Sumpah keren banget gak sih? Iya bener. Bentar nih, dance-nya. Dia nggak pernah gagal sih, ganteng terus. Bener sih, bener. Hai guys, kalian lagi ngapain? Nonton apa? BTS. Oh, yang Korea itu. Iya. Mau lihat dulu gak? Enggak, aku nggak tertarik. Kenapa? Kita ganteng loh. Ganteng apaan? Hasil operasi plastik. Iya, om segini juga. Itu hoax kali. Iya, lihat aja beritanya. Nah, enggak, lihat aja foto bayinya. Tadi bayi udah ganteng kok. Iya. Mana coba lihat? Kok beda sih mukanya? Enggak kok sama aja. Ini Jimin kan? Kok beda sih mukanya? Sama kok. Enggak beda. Ih, kenapa? Operasi plastik. Iya, enggak tahu. Hoax itu. Nggak boleh gitu. Kok kalian suka ini sih? Suka K-pop kayak gitu? Ya kan? Keren. Keren itu budaya luar. Kalian tuh harus lebih mencintai budaya lokal dong. Apa? Ini lebih bagus. Kok nggak apa-apa? Kamu sebagai mahasiswa kok tidak mencerminkan mahasiswa sekali ya? Kita kan cuma suka aja. Sama mereka ganteng. Kamu nggak tahu sih. Kalian suka mereka karena ganteng? Iya. Kan cewek ya? Iya. Nggak habis pikir. Kenapa? Kemarin tuh aku ngajak kalian nonton teater. Itu kan budaya kita sendiri. Kok kalian gak mau sih? Kalian lebih milih nonton beginian? Kalian gak mikir apa? Kalian tuh ya sebagai mahasiswa harusnya mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya menghafalkannya, tapi tidak mengamalkannya. Ya udah. Udah salah. Nanti kita akan ngurangin nonton kok. Itu hanya contoh dampak negatif yang terjadi akibat globalisasi. Di samping itu, masih ada beberapa yang mungkin tidak kita sadari. Tapi, mari kita merenung. Apakah ini bangsa Indonesia yang diharapkan oleh para pendiri bangsa? Indonesia adalah negara yang besar dengan 3 pilar utamanya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang hebat. Soekarno pernah mengatakan kalau Pancasila adalah dasar filsafat dan jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Budaya inilah yang ingin dipertahankan oleh pendiri bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Mereka yakin dengan Pancasila, Indonesia memiliki fondasi yang kuat. Pancasila adalah cara kita memandang berdasarkan nilai luhur. Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila merupakan bangsa Indonesia itu sendiri dengan karakter dan cirinya yang khas.
Memang globalisasi tidak bisa kita hindari, tapi setidaknya kita punya Pancasila sebagai penyaring arus deras itu, sehingga arusnya tidak terlampau deras. Kita tidak bisa sekedar memahami Pancasila, namun harus dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan kita pribadi dan seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga akan tumbuh kesadaran dan kebutuhan untuk hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.